Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat mengikuti ibadah Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Kepada saudara-saudari yang mengadakan kebaktian di rumah, selamat mengikuti. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dalam hati. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian buku Ende nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Maha Baik, kami patut kena hukuman-Mu karena kelalaian kami terhadap-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu, supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 575 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya. Hukum Tuhan yang ke-9. Demikian bunyinya. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 162 ayat 1. Terima
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketepatan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku Ede nomor 30 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 747 ayat 1.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2020, dengan nama Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Topik Minggu, Merdeka dari Perbudakan. 2. Tim gugus tugas COVID-19. Untuk kenyamanan dan kebaikan kita bersama, marilah kita mematuhi setiap arahan dari tim gugus tugas COVID-19 seperti: 1. Setiap jemaat yang beribadah wajib memakai masker. 2. Sebelum memasuki gereja wajib terlebih dahulu mencuci tangan. 3. Wajib dicek suhu tubuh sebelum mengikuti ibadah. Yang ketiga, ibadah minggu dan kebaktian keluarga di rumah. Diminta kepada jemaat yang rentan, yaitu anak-anak, lansia, atau berpenyakit bawaan, lebih baik beribadah di rumah menunggu ada perkembangan situasi yang lebih baik. Bagi jemaat dan anak sekolah minggu yang beribadah di rumah, dapat melihat tertib acara ibadah atau langsung mengikuti ibadah melalui video streaming channel YouTube HKBP Raja Wali yang di-share peraladu di WA Group WEK masing-masing. Diminta kepada jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah agar menyerahkan persembahannya ke gereja atau ditransfer ke rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau dengan nomor rekening 1314. 4. Pelayanan minggu di Pagaran. Pada minggu ini Pendeta Resort, Pendeta Lambot Silalai STH dengan Sintua Resort akan berangkat ke gereja Pagaran, yaitu HKBP Jake, untuk melayani ibadah dan sekaligus pelantikan fungsionaris gereja HKBP Jake periode 2020 sampai dengan 2024. 5. Sinode Distrik 22 Riau. Puji syukur kepada Tuhan, hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang lalu telah dilaksanakan Sinode Distrik 22 Riau yang bertempat di Hotel Puraya Pekanbaru berjalan dengan baik. 6. Pendaftaran pelajar siri. Mulai minggu ini gereja kita akan membuka pendaftaran pelajar siri untuk tahun ajaran 2020-2021. Kegiatan belajar siri tersebut akan dimulai bulan September 2020. Teknis belajar akan dibicarakan bersama
orang tua, dan pelajar CD. Pendaftaran dibuka dengan membawa surat pengantar dari sintua lingkungan masing-masing dan fotokopi surat akte baptis. 7. Persembahan 4 kali sekaligus. Di minggu ini persembahan kita antar ke depan 4 kali sekaligus, yaitu persembahan 1A, 1B, persembahan 2, dan persembahan amplop. Persembahan amplop adalah persembahan kita untuk mendukung pembangunan taman gereja, pos satpam, dan pemasangan paving block. Kegiatan pembangunan baik material ataupun uang akan dilaporkan setiap minggu di Warta Jemaat. 8. Selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada seluruh jemaat dan yang belum jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 16 sampai dengan 22 Agustus 2020. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun minggu ini diambil dari kitab Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. 9. Ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat atau yang belum jemaat yang telah menyampaikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah keluarga, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan atau yang kurang jelas di warta ini, jemaat dapat menghubungi Sintua Wek di konsistori. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu kepada jemaat kami yang hingga pada hari ini Engkau Tuhan beri kesehatan bagi kami sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kiranya kasih setia Tuhan tetap meliputi seluruh jemaat HKP Raja Wali ini. Terima kasih Bapa atas ibadah ini. Kiranya jemaat-Mu tetap bersemangat di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga jauhkan dari pengaruh COVID ini Tuhan, agar kami dapat melaksanakan seluruh aktivitas kami baik dalam bekerja dan melayani dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak atas sinode distrik yang telah berjalan hari Senin yang lalu dengan memilih calon-calon preses yang akan melayani di periode mendatang. Kiranya Tuhan yang mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada calon-calon preses atau calon eporus yang akan datang sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya satukan kami Tuhan seluruh umat-Mu HKBP yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan campur tangan untuk segala kegiatan-kegiatan pemilihan calon preses ataupun calon eporus. Terima kasih Bapak atas ibadah ini. Berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Raja Wali dan jemaat yang ikut beribadah di gereja ini. Segala duka yang ada di jemaat-Mu Tuhan, hapuskanlah itu Tuhan, dan berikan kesembuhan kepada jemaat yang sedang sakit pada saat ini. Kiranya mereka diberi sukacita sehingga jemaat-Mu dapat melayani dan memuliakan Tuhan. Kami telah mendengar warta yang berlaku di minggu ini Tuhan. Kiranya yang berulang tahun dalam minggu ini yang Tuhan beri kebahagiaan dan sukacita. Begitu juga yang melaksanakan ibadah di rumah, kiranya Tuhan memberikan
sukacita pada mereka, sehingga kami di masa-masa mendatang dapat bersatu kembali di gereja ini memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman Tuhan dapat kami terima dengan baik dan kami dapat berbuah dan dapat merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni juga segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan, kita bernyanyi buku Ende nomor 221 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayat 18. Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayat 18. Begini firman Tuhan. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang
kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, umumnya semua manusia ini ingin merdeka, ingin bebas. Tidak ada satupun orang yang mau memilih terjajah. Jadi kalau kita mengingat sejarah kita, pada minggu ini kita akan mengingat hari kemerdekaan negara kita 17 Agustus. Satu hal yang kita ingat, satu kutipan di Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Artinya Bapak Ibu, semua kerinduan seseorang atau bangsa atau kelompok adalah kebebasan dan kemerdekaan. Karena tidak ada orang yang mau ditindas, tidak ada seorang pun yang mau dijajah dan terkekang di dalam kehidupannya. Tapi semua ingin merdeka dan ingin bebas menikmati kehidupan sesungguhnya. Itu sebabnya dalam setiap perjuangan seseorang ingin membebaskan diri. Setiap bangsa ingin membebaskan diri dari kebodohan, membebaskan diri dari kemiskinan, membebaskan diri dari kemelut-kemelut apapun itu. Karena kehidupan yang bebas, kehidupan mandiri, kehidupan tenang dan berdikari itu kerinduan setiap orang. Demikian halnya juga dalam ayat ini, bangsa Israel diingatkan oleh Musa dalam pesannya, dalam pidatonya ketika bangsa ini akan memasuki tanah Kanaan. Dia berpesan supaya bangsa Israel juga mengingat bahwa kemerdekaan itu, kebebasan itu dirindukan setiap orang. Mereka juga diingatkan bahwa mereka dulu pernah menjadi budak. Mereka juga diingatkan bahwa mereka dulu pernah menjadi bangsa yang terjajah, bangsa yang tertindas di Mesir, dan Tuhan Allah membebaskan mereka. Maka hari ini juga di dalam ayat ini mereka diingatkan supaya mereka juga mau membebaskan orang-orang terjajah, mau membebaskan budak yang telah mereka punya. Diingatkan kepada mereka supaya mau membebaskan ketika waktunya sudah tiba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, tentu kita tahu bahwa di zaman dulu perbudakan itu menjadi hal yang biasa. Termasuk di bangsa Batak juga pernah terjadi perbudakan. Jadi ada sejarahnya kalau kita melihat atau membaca sejarah-sejarah Batak pada zaman dahulu, kata mereka bahwa tangga rumah yang memiliki bilangan genap 2 atau 4 itu biasanya tanda bahwa itu bekas budak gitu atau hatoban. Tapi kalau tangganya ganjil, berarti mereka itu raja, bukan budak, seperti itu. Jadi artinya di semua bangsa terjadi tradisi perbudakan. Umumnya yang menjadi budak ini adalah orang-orang yang tidak bisa membayar hutangnya, atau orang-orang yang kalah perang, atau orang-orang yang tersandera. Mereka membayarnya atau menebusnya dengan budak. Sama halnya dengan tradisi bangsa Israel saat itu, bahwa banyak yang menjual seseorang menjadi budak dengan alasan untuk membayar utang atau sebagai tebusan seperti itu. Tapi diingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka mau membebaskan. Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa lamanya perbudakan itu umumnya 6 tahun. Jadi setelah tahun ke-7 harus dibebaskan. Itu yang Musa ingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka mau membebaskan para budak ketika waktunya sudah tiba, ketika tahun ke-7, supaya para budak juga merasakan kebebasan, merasakan kemerdekaan. Jadi umum saat itu karena banyak orang-orang tidak mau melepaskan budak, tidak mau melepaskan orang-orang yang mereka jajah seperti itu. Mereka merasa rugi. Maka Musa mengingatkan supaya bangsa Israel tidak satupun yang menjolimi mereka. Kalau sudah tiba waktunya, bebaskan mereka.
Dan juga diingatkan oleh Musa dalam teks ini, bukan hanya dibebaskan begitu saja, tapi juga dibekali. Kalau membebaskan, jangan hanya begitu saja dibiarkan, dipulangkan begitu saja, tapi harus diberi bekal. Bisa kita bayangkan 6 tahun lamanya dia hanya mempersembahkan dirinya, mempersembahkan tenaganya kepada majikannya. Tentu dia tidak mempunyai apa-apa, karena dia hanya membayar hutangnya yang lebih dahulu seperti itu. Tapi Musa mengingatkan, berikan mereka kebebasan sekalian membekali. Karena selama 6 tahun dia telah memberikan tenaga, dan diingatkan bahwa engkau mendapatkan upah yang banyak selama 6 tahun itu. Maka dikatakan baik dari pengirikan, baik dari pemerasan, silahkan engkau membagi berkatmu kepada budak yang engkau lepaskan. Berikutnya juga diingatkan bagi mereka yang tidak mau pulang karena mereka nyaman dan senang atau merasa enak bersama dengan majikan terdahulunya, dikatakan juga itu pun diterima dan dinaikkan martabatnya dengan menindik telinganya sebagai tanda dia menjadi budak selamanya bagi dia, tetapi sebagai bagian seperti itu, bukan lagi sebagai penindasan, tetapi sudah bagian dari kehidupannya, bagian dari keluarganya. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, ini yang diingatkan oleh Musa kepada mereka semua, supaya tidak lupa akan sejarahnya, supaya bangsa Israel tidak lupa akan sejarah-sejarah kehidupannya, bahwa mereka juga pernah tertindas, bahwa mereka juga pernah menjadi budak. Umumnya kesalahan umat manusia langsung lupa sejarah, atau sering kita dengar lupa kacang akan kulitnya, sering menjadi durhaka, setelah kaya tiba-tiba menjadi sombong, seolah-olah tidak pernah susah. Setelah memiliki jabatan dan status yang baik, tiba-tiba menjadi orang yang sangat kejam, orang-orang yang menjadi penindas, seolah-olah dia tidak pernah susah dalam mencapainya, melupakan orang-orang, melupakan masa lalunya. Tapi hari ini kita diingatkan semua, bagaimana kita tetap merasakan berkat-berkat Tuhan, bagaimana kita merasakan anugerah-anugerah Tuhan yang mengangkat kebebasan kita. Orang Batak juga harus mengingat kehidupannya, bahwa kita pernah terbelenggu oleh kuasa kegelapan, terbelenggu oleh kemiskinan. Tapi dengan datangnya Injil dan firman Tuhan ke tanah Batak, orang-orang Batak diterangi, sehingga kita bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, dan kita mencapai keberadaan kita yang sekarang. Sudah tidak sedikit lagi orang-orang suku Batak yang menjadi Kristen juga, menjadi orang-orang yang bisa menjadi terang dan garam. Di beberapa daerah kita ada, bahkan dunia ini juga kita diami. Itu karena ilmu pengetahuan, itu karena Injil yang menyinari kita, yang membawa kita terbebas dari belenggu kebodohan dan belenggu kegelapan. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudari semua, kita harus semakin sadar seperti itu. Kita harus menjadi terang, kita harus mengingat berkat-berkat Tuhan. Dan itu juga yang diingatkan yang utama pada kita semua saat ini dengan firman Tuhan, bahwa orang yang merdeka, orang yang bebas harus juga memerdekakan orang lain, harus membebaskan orang lain. Kalau Bapak, Ibu dan saudara-saudari semua telah merasa terbebas dari kejahatan, dari kegelapan, bawalah orang-orang sekitarmu terbebas dari situ. Jika kamu sudah merasa bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, bawalah orang-orang sekitarmu juga, saudara-saudaramu, lingkunganmu bebas dari kebodohan dan kemiskinan itu. Tugas orang percaya yang telah merdeka adalah membawa kemerdekaan, membawa kebebasan, bukan jadi penindas, bukan jadi orang-orang yang memperbudak, tapi orang-orang yang memerdekakan, orang-orang yang membebaskan. Itulah rencana Tuhan untuk kita saat ini. Itu rencana Tuhan untukmu dan untuk kita semua di sini, bahwa kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa kebebasan, membawa kemerdekaan bagi orang-orang sekitar. Jadi kita bukan menjadi ancaman, tapi kita menjadi berkat bagi dunia dan sekitar kita. Semoga bangsa kita ini juga menyadari hal itu. Kita semua bangsa Indonesia ini secara khusus yang telah mendapatkan kebebasan, kemerdekaan,
yang disadari oleh para pahlawan kita bahwa kemerdekaan yang kita dapat adalah anugerah dari Tuhan. Itu jelas tertuang di dalam undang-undang kita. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, itu dikatakan di sana. Artinya kita juga menyadari bahwa itu anugerah. Untuk itu ketika kita menyadari bahwa kemerdekaan yang kita terima adalah berkat dari Allah, maka kita juga menyadari kita ini perpanjangan tangan Tuhan, membawa kebebasan, membawa sukacita, membawa kedamaian. Jadilah orang-orang yang memerdekakan, yang membebaskan, sehingga kita menjadi berkat bagi dunia, negara, dan lingkungan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami hari ini bahwa kami semua adalah bangsa yang Tuhan bebaskan dari perbudakan-perbudakan, dari belenggu-belenggu kegelapan, belenggu kemiskinan, belenggu kejahatan. Tetapi diingatkan bahwa kami telah dibebaskan oleh Tuhan dengan cara-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami telah diingatkan supaya kami membawa kebebasan, membawa kemerdekaan, menjadi berkat dimanapun kami berada, bukan menjadi ancaman bagi sesama kami. Dan kami juga begitu bersukacita mengingat perjalanan bangsa dan negara kami ketika kami akan merayakan hari kemerdekaan kami di tanggal 17 Agustus bulan ini tahun 2020. Itu semua berkat Tuhan. Maka kami membawa bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan memberikan berkat dan hikmat kebijaksanaan secara khusus kepada pemimpin bangsa dan negara kami, baik mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, yang Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah mereka semakin berhikmat membimbing dan memimpin rakyat-rakyatnya dan membawa kedamaian bagi kami semua. Apapun menjadi cita-cita leluhur bangsa ini, biarlah Engkau yang senantiasa bekerja sehingga kami bisa merasakan damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kami semua semakin kuat dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan mereka dalam setiap usaha penyembuhan penyakitnya. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Yang berjuang untuk meraih cita-citanya, untuk meraih apa yang dirindukan, kiranya Tuhan berkati. Biarkan Tuhan yang membimbing setiap langkah, setiap pikiran, supaya semua berjalan di dalam lindungan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami, kehidupan gereja kami, kehidupan bangsa dan negara kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah
dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat.